Senang sekali Ibu bisa melihat kalian, bertemu dengan kalian melalui Small ya. Ibu yakin kalian semuanya sehat dan kalian semuanya bersemangat ya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan 3 pengumuman. Ya, yang pertama adalah tentang Maranatha Junior ya. Maranatha Junior adalah pelayanan dari sekolah minggu di mana anak-anak bisa berlatih untuk menyanyi bersama ya, dan juga memberikan suara kita, talenta kita untuk memuliakan Tuhan ya, memuji Tuhan bersama. Nah, Maranatha Junior ini biasanya selama pandemi ini berlatih secara Zoom ya, secara online. Tetapi mulai bulan Juni kalian sudah bisa berlatih secara onsite ya. Kapan waktunya? Sebulan 2 kali ya, setiap hari Sabtu minggu kedua dan Sabtu minggu keempat jam 10 pagi kalian bisa melakukan latihan onsite di gereja ya, bertemu langsung dengan Kak Daniel, pelatih kalian ya. Tetapi untuk minggu ke-1, Sabtu di minggu pertama dan Sabtu minggu ketiga kalian tetap berlatih secara Zoom, secara online ya. Bagi anak-anak yang belum bisa berlatih secara onsite, boleh tetap mengikuti secara Zoom ya. Tetapi untuk yang onsite, kalian harus memperhatikan prokes, tetap jaga jarak, memakai masker, dan membawa tempat minum masing-masing. Ya, kalian silahkan berlatih dan sudah bisa onsite. Yang kedua, pengumuman yang kedua, kita akan memulai sekolah minggu onsite. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Ya, senang sekali. Tetapi untuk bulan Juni ini kita akan memulai dengan anak kelas 6. Jadi semua anak kelas 6 bergabung, dapat datang onsite, datang ke gereja setiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Ya. Di gereja, di aula atas sekolah minggu, kalian boleh datang bersama-sama dan kita akan bertemu dengan kakak-kakak kalian di remaja di bulan Juni di minggu ketiga dan keempat ya, supaya kalian mulai mengadakan perkenalan dengan kakak-kakak kelas kalian di remaja nanti. Oke? Jadi Ibu tunggu ya, anak-anak kelas 6 mulai tanggal 5 Juni kalian dapat datang ke gereja jam 9.30 pagi. Untuk yang lain tetap dapat mengikuti Small ya. Jangan dilewatkan Small-nya ya. Lalu yang ketiga, pengumuman yang ketiga adalah sekolah Alkitab liburan. Nah, kali ini untuk kelas 3, 4, 5, 6 kalian dapat mengikuti sekolah Alkitab liburan secara onsite. Tanggal berapa? Tanggal 27 dan tanggal 28 Juni. Ya, kalian pasti semua sudah libur kan? Nah, ini untuk sekolah Alkitab liburan ini kita akan ada pendaftaran, karena kan ibu guru kalian semuanya, panitia SAL ini harus mempersiapkan aktivitas dan lain sebagainya ya. Makanya kalian harus mendaftar kepada guru kelas kalian masing-masing. Mulai kapan? Mulai tanggal 5 Juni. Nanti akan diumumkan di WA group ya. Tolong perhatikan, kasih tahu mama papa yang ada di dalam WA group untuk memperhatikan pengumuman mengenai sekolah Alkitab liburan ini. Karena tempatnya terbatas, kita akan memakai ruang kebaktian umum dan sesuai dengan prokes, makanya tempatnya terbatas dan harus mendaftar ya. Jangan lupa untuk mendaftar sekolah Alkitab liburan yang akan diadakan tanggal 27 dan 28 Juni secara onsite ya. Ditunggu kelas 3, 4, 5 dan 6 saja. Nah, untuk yang onsite kita akan tetap memberlakukan prokes ya. Jangan lupa masker, minum bawa sendiri, lalu juga harus sudah divaksin anak-anak semuanya ya. Oke, Ibu tunggu semuanya untuk mengikuti acara-acara, program-program sekolah minggu yang sudah diadakan oleh GKI Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.
Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam Small Sekolah Minggu Online. Bu Tina, apa kabarnya? Kabar baik Kak Juni. Puji Tuhan. Bu Tina, pagi tadi sudah mengucapkan syukur belum sama Tuhan? Pastinya dong Kak Juni. Biasa sih Kak Tina itu bangun setiap pagi jam 3 pagi berdoa, baca Alkitab sampai jam 4. Habis itu ke dapur deh. Wah, hebat ya Bu Tina, adik-adik. Adik-adik bagaimana? Sudah mengucap syukur belum pagi hari ini? Nah, kalau belum, Kak Juni dan Bu Tina mengajak adik-adik untuk mengucap syukur kepada Tuhan lewat nyanyian kita pada pagi hari ini berjudul Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Kita menyanyikan ini sekali lagi ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Ya Kak Juni, harusnya sebagai anak Tuhan seluruh hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kita bisa hidup menyenangkan Tuhan, ya kan Kak Juni? Betul Bu Tina. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya. Ayo. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa. Sikap doanya kita berikan sikap doa kita yang terbaik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada minggu pagi ini kami bersyukur karena kami boleh kembali beribadah melalui Small. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua yang telah siap untuk beribadah, agar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan juga yang akan kami dengarkan, puji-pujian yang akan kami naikkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan Small kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bu Tina, Ya. Bu Tina bersuka cita enggak? Wih, bersuka cita. Mana senyumnya? Tunjukkan dong. Oh iya, ini senyumku, senyum Bu Tina. Iya. Adik-adik, mana senyumannya?
Nah, tapi masih ada yang nggak senyum, sukacita Bu Tina. Ada yang ngantuk lagi Kak Ada Juni. yang Nggak ngantuk. boleh ya. Pagi-pagi masa ngantuk ya. Iya, Ayo, betul. adik-adik, Harus semangat, semangat semangat, dong. semangat. Nah, supaya adik-adik bersukacita, semangat, kita bernyanyi kembali adalah sukacita. Wah, berarti harus berdiri dong Iya, adik-adik adik-adik, semua ya. ayo semua Ayo, bangkit ayo, berdiri. Ayo, kita semangat, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya adik-adik, semangat! Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya, kita Udah semangat nih Kak Juni. Iya, udah semangat. Kita akan tetap terus bersukacita memuji nama Tuhan. Bu Tina mencintai aku enggak? Mengasihi kali Kak Juni, masa mencintai? Iya ya, mengasihi. Bu Tina mengasihi aku enggak? Ya pasti, kita harus mengasihi sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus? Wih, apalagi Tuhan Yesus Kak Juni. Orang Bu Tina aja mengasihi Kak Juni, apalagi Tuhan Yesus. Pasti dong, dia lebih mengasihi. Seberapa cintanya sama Tuhan? Aduh, besar banget. Nggak bisa dihitung deh Kak Juni. Adik-adik, tunjukkan seberapa besar cinta kalian kepada Tuhan Yesus. Nah, kita ajak adik-adik ya bernyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus. Tunjukkan bahwa seberapa besar adik-adik mencintai Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri ya adik-adik? Oke. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Nah, sekarang yang dalam bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Aduh, emang luar biasa ya. Iya. Kalau sebagai anak Tuhan tuh, aduh, luar biasa Kak Juni. Dikasihi, diberkati semuanya deh. Pastinya Bu Tina. Nah, sekarang sebagai wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita akan memberikan
persembahan kita pada hari ini. Adik-adik sudah disiapkan ya persembahannya yang udah diberi oleh orang tua kalian. Kalian harus masukkan ke dalam kotak yang udah tersedia. Uangnya dilipat yang rapi. Oke, adik-adik, kita akan mengiringi persembahan kita dengan memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Kau beri kami kesehatan, kami boleh mengikuti small, dan untuk itu Bapa, kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Papa Mama yang Tuhan berkati sebagai saluran berkat untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati Papa Mama di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, sehingga boleh lebih lagi untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kalian mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya satu lagu untuk pengantar firman Tuhan kita. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan
Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik di rumah duduk yang manis, kita akan siap mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Agnes di Small Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik, kalian lihat deh foto di belakang kakak ini. Iya, betul, foto ini adalah foto yang diambil di ruang ibadah umum gereja kita. Jadi, kalau mama papa kalian atau orang dewasa, ibadahnya ya seperti ini suasananya. Kira-kira kalian tahu nggak ya, kapan sih ibadah bersama seperti ini dimulai? Sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin semua kami dari awal hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami dapat dengan fokus dan kami juga dapat sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Bantu kami juga Tuhan agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga? 10 hari setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, para pengikutnya berkumpul di sebuah rumah. Di sana mereka memuji Tuhan dan berdoa. Tiba-tiba mereka dihinggapi lidah api di atas kepala mereka. Itu adalah tandanya turunnya Roh Kudus masuk ke dalam hati mereka. Roh Kudus yang hadir dalam hati para pengikut Tuhan Yesus ditandai dengan para rasul bisa berbahasa asing yang sebelumnya mereka sama sekali tidak menggunakannya. Banyak orang sudah mengenal para rasul, tetapi hari itu mengapa para rasul berbicara yang tidak bisa mereka mengerti? Mereka menganggap para rasul sedang mabuk. Rasul Petrus mendengar cemoohan mereka. Segera ia bangkit dan mendekati kerumunan itu. Ia berkhotbah dengan berani kepada orang banyak. Ia mengatakan bahwa para rasul tidak sedang mabuk, tetapi mereka sedang menerima janji Tuhan Yesus sebelum pulang ke surga, yaitu penolong yang lain yang akan menyertai mereka. Ia adalah Roh Allah atau Roh Kudus. Rasul Petrus juga mengajarkan kepada orang banyak itu tentang Yesus Kristus.
Ia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ia mau menggantikan hukuman dosa manusia, yaitu kematian selama-lamanya di neraka. Yesus Kristus untuk menggantikan hukuman kita, Ia disalib dan mati. Bahkan masuk dalam kerajaan kematian, yaitu neraka. Tetapi pada hari ketiga, Ia bangkit karena Ia adalah Allah. Jadi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hukuman kematiannya sudah digantikan Tuhan Yesus, dan ia akan mendapatkan kehidupan kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti. Wah, adik-adik, orang-orang yang mendengarkan khotbah Rasul Petrus semakin banyak. Mereka mendengarkan dengan sungguh. Pada akhirnya, mereka bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta untuk dibaptiskan. Berapa kira-kira orang yang bertobat dan menjadi percaya ketika mendengarkan khotbah Rasul Petrus? 3.000 orang adik-adik. 3.000 orang inilah yang menjadi jemaat Tuhan mula-mula. Setelah bertobat, mereka pulang ke kota, kampung, negara mereka masing-masing. Di tempat tinggal mereka selalu berkumpul dan bersekutu bersama untuk belajar firman Tuhan dan berdoa. Mereka hidup saling memberi dan saling memperhatikan. Alangkah indahnya persahabatan mereka. Orang lain yang melihat indahnya persekutuan umat Tuhan menjadi tertarik. Mereka ikut beribadah, bertobat, dan dibaptis. Jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi semakin hari semakin bertambah banyak. Puji Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42a. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42a. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Siapa yang dimaksud dengan mereka dalam ayat hafalan kita hari ini? Mereka yang dimaksud adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang rajin membaca firman Tuhan dan juga rajin berdoa. Selain itu, mereka juga senang untuk berkumpul, beribadah, untuk memuji nama Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti senang untuk datang ke gereja, untuk berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita juga akan mengadakan sekolah minggu kembali di gereja. Tunggu pengumuman lebih lanjutnya ya. Mari kita kembali seperti jemaat mula-mula yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42a. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kita akan bersama-sama kembali datang ke gereja untuk bersekutu dengan sukacita bersama teman-teman. Nah, untuk aktivitas hari ini adalah kalian membuat gambar gereja. Nah, seperti ini nih. Atau kalian juga bisa menggambar gereja sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Nanti kalau kalian udah selesai menggambar gerejanya, bisa kalian foto, lalu kalian kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri semua kita hari ini, kita tutup di dalam doa dulu ya. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin semua kami dari awal hingga akhir ini. Tuhan, hari ini kami telah belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Tuhan pimpin kami agar kami dapat hidup seperti jemaat mula-mula yang saling bersekutu dan peduli kepada sesama. Kami juga berdoa Tuhan agar kami
dapat kembali bersekutu di dalam sekolah minggu, di gereja, dan kami dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan kembali di gereja bersama teman-teman kami. Tuhan, semua kita berakhir di sini. Tuhan pimpin kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, semua kita selesai sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.